Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika bersama saya Anti. Kita masuk di course 2 dengan topik trigonometri ya. Nah, di lesson yang pertama ini kita masih akan membahas mengenai pendahuluan atau definisi dasar dari trigonometri. Belajar tentang trigonometri tidak bisa lepas dari yang namanya teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini itu berlaku di segitiga siku-siku. Jadi segitiga yang salah satu sudutnya mempunyai sudut sebesar 90 derajat. Segitiga siku-siku. Kalian pasti udah tahu segitiga siku-siku bentuknya kayak gimana ya. Nah, misalnya saya punya segitiga siku-siku A, B, C. Ya, kemudian masing-masing saya kasih nama A, B, C. Dia ada sudut siku-siku di B, di titik B. Kemudian masing-masing kemudian di titik C saya ada sudut theta. Theta ini bisa berapapun, bisa 30 derajat, 15 derajat, 20 derajat, 45 derajat, 70 derajat, bisa 60 derajat, terserah kalian nanti kasih nama theta itu berapa ya. Kemudian untuk penamaan sisi, jadi sudut segitiga berarti punya 3 sisi ya. Untuk sisi-sisinya biasanya saya kasih nama sisi yang ada di depan sudut itu saya kasih nama si sudut itu sendiri. Misalnya titik C ini sisinya ya berarti C, berarti dia ada di depan sini kan. Titik B ini berarti sisinya adalah B ini. Titik A ini sisinya adalah A gini ya. Nah, kemudian sisi di depan sudut theta atau C itu biasanya disebut sebagai opposite atau sisi depan. Ya, kemudian sisi yang ada di sampingnya samping theta atau yang mengapit itu kan berarti ada dua, A dan B. Nah, yang B ini adalah sisi miring namanya karena dia bentuknya miring dan dia sisi terpanjang juga, tapi dia memang namanya sisi miring atau hipotenusa. Dan yang A ini kita sebut sisi samping atau adjacent. Ya. Nah, teorema Pitagoras itu bunyinya bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusanya adalah jumlah dari kuadrat kedua sisi lainnya. Berarti kalau kita tadi udah tahu hipotenusanya yang mana, which is itu adalah B, adalah jumlah dari kuadrat kedua sisi lainnya. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Ini dia. Dalam kasus ini, B kuadrat atau sisi terpanjangnya atau sisi miringnya atau hipotenusanya dikuadratkan adalah A kuadrat ditambah C kuadrat. Tapi kalau misalnya kalian punya nama lain, misalnya ini P, ini Q, ini R, bisa diganti-ganti. Tapi yang intinya adalah kalian bisa memahami apa itu teorema Pitagoras dulu ya. Jadi ini adalah bunyi dari teorema Pitagoras. Nah, dengan teorema Pitagoras ini kita bisa yang pertama mengetahui panjang sisi segitiga ketika hanya kita punya dua sisi segitiga siku-siku. Jadi kalau kita punya B dan A saja, maka kita bisa menghitung yang ketiganya, yang C-nya. Atau kita punya B dan C, maka kita bisa hitung A-nya. Atau kita punya C dan A, maka kita bisa hitung B-nya. Itu lagi-lagi dengan cara ini, gitu ya. Kemudian, yang kedua dengan teorema Pitagoras juga kita bisa membuktikan apakah segitiga tersebut memang segitiga siku-siku atau tidak. Kalau misalnya segitiganya rapih bentuknya kayak begini kan kita bisa langsung tahu, oh ini segitiga siku-siku nih, ada siku-sikunya 90 derajat di B gitu. Tapi kalau misalnya bentuk siku-sikunya berantakan, misalnya gini, berarti kan kita nggak tahu kalau ada siku-siku di sebelah sini tadi kan. Nah, itu berarti kita harus buktikan dengan teorema ini apakah ketiga sisinya itu memenuhi persyaratan ini atau tidak. Nah, itu adalah dari teorema Pitagorasnya. Kemudian, kita kasih contoh ya, biar kalian lebih paham. Kita punya segitiga siku-siku, ini dia, lagi-lagi segitiga siku-siku ABC, tapi ini siku-sikunya di titik A. Ya, dengan tetanya di C, kemudian yang ditanya adalah berapa panjang A. Yang diketahui AC atau B adalah 1 meter,
AB atau C adalah 0,8 meter. Yang ditanya A-nya berapa. Ini mah gampang banget. Kalian tinggal cari A-nya dengan menggunakan persamaan Pythagoras ini. Karena kebetulan A-nya adalah si hipotenusanya. Jadi kalian langsung bisa menggunakan persamaan ini. Nah, jadi tapi diganti ya. Ini kan miringnya di B, ini miringnya di A. Jadi itu yang tadi saya bilang. Jadi kalian itu harus memahami dari konsepnya, bukan menghafal rumusnya. Supaya ketika dibolak-balik kalian bisa langsung ini beda nih sama yang ada sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung tahu sendiri ini harusnya seperti ini gitu. Nah, dari perhitungan ini berarti kan sisi miringnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 0,8 kuadrat. Atau A sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 0,8 kuadrat. Sama dengan 1,2806. Atau kalau mau dibulatkan menjadi 1,28 meter. Kira-kira begitu ya teorema Pythagorasnya. Nah, selain teorema Pythagoras, dasar dari konsep trigonometri itu ada juga yang namanya prinsip kesebangunan. Prinsip kesebangunan ini kita belajar ini dulu deh sebelum kita masuk ke prinsip kesebangunan itu apa sih. Nah, kita punya lagi-lagi segitiga siku-siku ABC. Sisinya adalah ini 7, 25, dan P yang ditanyakan. Nah, kalau ini kita langsung tahu nih, dengan teorema Pythagoras kita bisa langsung menghitung dia nilainya berapa. Tada, langsung tahu P-nya adalah 24 meter. Nah, itu dengan teorema Pythagoras. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita nggak pakai teorema Pythagoras dan yang tentunya nggak pakai kalkulator untuk menentukan sisi-sisi dari segitiga itu sendiri. Nah, saya punya dua segitiga. Segitiga yang pertama tadi kan kita udah dapat nih 24 meter. Nah, saya punya segitiga yang kedua, lagi-lagi ABC juga. Sebenarnya sini harusnya PQR ya untuk membedakan anyway, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kalian lihat sisi AC ini 24 dan yang ini adalah 72. Berarti berapa kalinya tuh? Yes, 3 kalinya. Kemudian sisi yang miringnya BC ini 25, ini 75. Berarti berapa kali? 3 kalinya juga. Nah, berarti otomatis yang sisi AB, yang ini X yang mau ditanyain, ini juga harusnya 3 kali dari AB yang sudah diketahui panjangnya. Jadi, itulah yang disebut sebagai prinsip kesebangunan. Jadi, perbandingan alas itu sama dengan perbandingan tinggi sama dengan perbandingan sisi miringnya. Jadi masing-masing ini dan ini perbandingannya harus sama. Ini dan ini perbandingannya harus sama. Ini dan ini perbandingannya pun harus sama. Nah, jadi kalau misalnya saya menggunakan prinsip kesebangunan tadi yang tinggal dikali 3 kalinya, berarti X itu harusnya nilainya berapa? Ya, 21 meter. Betul sekali. Jadi, kalau kita gunakan dengan cara perbandingan seperti ini, 24 ke 72 berarti sepertiganya ya. Atau 24 ke 72 berarti 3 kalinya. Kemudian 25 ke 75 ya 3 kalinya. Berarti 7 ke X harusnya X itu 3 kali dari 7. Berarti 21 meter. Itu dia menggunakan prinsip kesebangunan. Jadi kita cuma tinggal menghitung berapa kali dari segitiga yang udah diketahui nilainya masing-masing. Jadi berarti kalau kayak gini bisa diketahui bahwa segitiga ini itu adalah 3 kali dari segitiga yang ini. Nah, syarat dari kesebangunan itu bahwa semua sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Artinya, ya ini sudah saya ganti jadi PQR. Nah, jadi sudut A ini harus sama dengan sudut P. Sudut C harus sama dengan sudut R. Sudut B harus sama dengan sudut Q. Supaya ketika nanti kita bandingkan, dia itu kita langsung bandingkan berapa kalinya gitu. Kalau misalnya sudut-sudut ini tidak sama, yang ini nggak sama-sama ini, atau yang ini nggak sama-sama yang ini, maka kita tidak bisa menggunakan prinsip kesebangunan untuk mencari sisi-sisi dari segitiga itu. Gitu ya, kira-kira teman-teman ya. Bisa dipahami dong ya. Nah, selanjutnya berarti dari situ kita bisa tahu dong definisi trigonometri itu seperti apa. Ini tadi yang udah saya jelaskan bahwa di depan sudut theta, tadi tetanya juga di sini, itu adalah sisi depan. Kemudian di samping sudut theta,
ini adalah sisi samping, dan yang sebelah sini itu udah pasti namanya sisi miring. Jadi AB adalah sisi depan, BC adalah sisi samping, AC adalah sisi miring gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu perbandingan trigonometrinya. Kalian pasti udah kenal yang namanya sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, sekan, itu kalian pasti udah tahu. Nah, nama-nama itu atau istilah-istilah itu datangnya dari perbandingan-perbandingan sisi ini. Nah, kalau sin berarti sin demi. Itu pasti udah di luar kepala banget ya. Sin berarti cara cari sin adalah depan per miring, berarti depan per miring gitu ya. Terus kosami berarti samping per miring, berarti kosinus theta sama dengan samping per miring gitu ya. Kemudian kalau tangan, tangan sama dengan desa, tandesa, tangan sama dengan depan per samping, depan per samping. Yes, itu dia. Kemudian ada juga nih yang kebalikan-kebalikannya, misalnya kosekan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau sin tadi itu adalah sisi depan per sisi miring, kalau kosekan berarti sisi miring per sisi depan gitu. Nah, kalau sekan itu adalah kebalikan dari kos, berarti sisi depan, sisi miring per sisi samping. Nah, kalau kotangan itu kebalikan dari tangan, berarti sisi samping per sisi depan. Gitu ya, ini kosekan, ini kotangannya. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu maksudnya yang kita bisa hitung dari sini, nggak usah pakai kalkulator. Dan belum perlu pakai yang namanya prinsip kesebangunan. Sudut itu tuh maksudnya kita asal tahu kalau 45 berapa, 30 berapa, 60 berapa biar cepet aja gitu. Nah, sudut-sudut istimewa itu datangnya dari mana gitu. Kalau misalnya kita mau cari sudut 45 derajat, nah gampangnya kita misalkan ada sebuah bujur sangkar yang kita bagi menjadi dua bagian dengan cara menarik garis diagonal, seperti gambar ini. Nah, kita punya bujur sangkar nih, yang masing-masing sisinya adalah 1, 1, 1, 1. Kan kalau bujur sangkar sisinya sama semua ya, panjang sisinya. Kemudian kita bagi diagonal. Kalau bagi diagonal berarti kan sudutnya 90 derajat, ada dua. Berarti kan kita punya dua sudut siku-siku. Dua segitiga siku-siku, sorry. Kita punya dua segitiga siku-siku. Dan sudut lainnya adalah 45 derajat. Nah, masing-masing sisinya ada satu, kita udah ketemu. Nah, berarti kan untuk mencari sisi ketiganya, dengan Pitagoras aja kita bisa langsung dapat akar 2. Nah, kalian nanti hitung sendiri ya, harus dapat akar 2. Berarti kalau misalnya kita mau cari sinusnya, berarti kan sin demi, depan per miring. Berarti kalau tetanya di sini tinggal depan per miring, berarti 1 per akar 2. Atau kalau sudah dikalikan sekawan menjadi setengah akar 2. Kosami, berarti cos 45 derajat adalah samping per miring, which is 1 per akar 2 lagi, atau setengah akar 2 lagi. Nah, kalau tandesa, tangan 45 derajat adalah depan per samping, 1 per 1 sama dengan 1. Itu dia. Nah, kalau untuk yang 30 dan 60 derajat, kalian bisa menggunakan segitiga sama sisi seperti ini. Caranya sama, kalian punya segitiga sama sisi yang masing-masing sisinya ada sudut sisinya adalah 2, 2, 2. Saya kasih contoh 2, 2, 2. Kemudian ini dia dibagi menjadi 2. Jadi masing-masing nanti ada yang sudutnya 60 derajat, ada yang sudutnya 30 derajat, dan lagi-lagi segitiga siku-siku. Nah, kemudian cari dengan segitiga dengan cari dengan Pitagoras, kita dapatkan sisi yang tidak diketahui, berarti yang ini itu adalah akar 3. Nah, berarti kita bisa tahu berapa nih, kalau sin 30 berapa, kalau sin 60 berapa, cos 30 berapa, cos 60 berapa, dengan cara seperti ini. Misalnya saya udah mengerjakan sin 30, cos 30, tan 30. Sin 30, sin demi, berarti kan depan per miring, berarti 1 per 2. Berarti sin 30 adalah 1 per 2. Cos 30 adalah samping per miring, berarti akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Tan desa, tan 30 sama dengan depan per samping, berarti 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3. Kalau di ini nah, kali sekawan ya. Nah, dari situ kalau dikumpulin, kita punya sudut-sudut istimewa adalah seperti ini. Ini adalah sudut-sudut istimewa kita.
Nah, sekian belajar di lesson yang pertama ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you on the next lesson ya.